Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fitri Damayasa dengan NIM 1001182025014 dari kelas IKMB, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial dari pengerjaan aplikasi UJT independen guna memenuhi tugas mata kuliah Biostatistika Deskriptif dan Inferensial yang diampu oleh Ibu Amrina Rosyada, SKM MPH. Baiklah, di sini telah terdapat sebuah kasus. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan, di mana responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Di sini akan diuji apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok, jika diketahui alfa sebesar 5%. Kita masuk ke pembahasan. Dari soal tadi, diketahui bahwa akan terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama, ibu yang merokok, dan kelompok yang kedua, ibu yang tidak merokok. N1 sebesar 40, X bar 1 2,9, standar deviasi 1 0,1. Selanjutnya untuk N2 sebesar 50, X bar 2 3,2 dan standar deviasi 2 0,1. Lalu dari soal juga diketahui bahwa alfa sebesar 5% atau 0,05. Yang menjadi persoalan adalah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Untuk mengerjakannya, yang pertama kita akan merumuskan hipotesis, di mana hipotesis ini terbagi menjadi dua, yakni H0 dan HA. Di sini telah dirumuskan untuk H0 dan HA-nya. Untuk H0, ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi sama dengan ibu yang tidak merokok. Lalu untuk HA-nya, ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Selanjutnya, di sini sudah terdapat rumus dari T hitung, yakni hasil pembagian dari selisih X bar 1 dan X bar 2 yang dibagi dengan hasil akar kuadrat dari standar deviasi populasi kuadrat yang dikali dengan 1/N1 dan 1/N2. Untuk mempermudah pengerjaannya, kita akan mengerjakan bagian pembilang terlebih dahulu, di mana pembilangnya itu adalah X bar 1 dikurang dengan X bar 2. Di sini kita masukkan. X bar 1 itu 2,9 dikurang dengan X bar 2 3,2. Didapatkan hasil minus 0,3. Selanjutnya kita mengerjakan bagian penyebut, bagian yang bawah. Itu satu persatu. Untuk langkah yang pertama, N1 dikurang 1, 40 dikurang 1, dikali dengan standar deviasi 1 kuadrat. Dikali 0,1 dikali 0,1.
ditambah dengan N2 minus 1, 50 minus 1, sama seperti tadi, dikali dengan standar deviasi 2 kuadrat. Dikali 0,1, dikali 0,1. Didapatkan hasil 0,88. Selanjutnya, step yang kedua, N1 ditambah N2 minus 2 bagian ini, sama dengan N1 40 ditambah dengan N2 50 dikurang dengan 2. Didapatkan 88 hasilnya. Untuk langkah yang ketiga, kita akan membagi hasil dari step pertama dengan step yang kedua. Jadi hasil dari step yang pertama dibagi dengan step yang kedua. Sama dengan step yang pertama dibagi dengan step yang kedua. Enter. Didapatkan hasil 0,01. Untuk langkah yang keempat, kita akan mengerjakan bagian yang ini, di mana 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sama dengan 1 dibagi 40 untuk N1, ditambah dengan 1 dibagi 50 untuk N2. Didapatkan hasil 0,045. Langkah kelima, kita akan mengalihkan hasil dari langkah nomor 3, yang ini, dikali dengan langkah nomor 4. Jadi, sama dengan langkah nomor 3, ini, dikali dengan langkah nomor 4. Enter. Maka didapatkan hasil 0,00045 untuk bagian ini. Selanjutnya, penyebutnya itu adalah hasil akar dari akar kuadrat dari hasil nomor 5. Jadi di sini kita masukkan SQRT, rumusnya, buka kurung, langkah nomor 5, tutup kurung. Enter. Jadi di sini didapatkan bahwa hasil dari penyebutnya itu sebesar 0,021213203. Jadi ini untuk pembilang, dan ini untuk penyebut. Lalu langsung bisa dimasukkan, T hitung adalah hasil bagi antara pembilang dan penyebut. Sama dengan pembilang dibagi dengan penyebutnya, ini. Enter. Jadi T hitung itu didapatkan minus 14,14213562. Langkah selanjutnya kita akan mencari T tabel. Di sini diketahui alfa sebesar 5% atau 0,05. Kemudian untuk nilai DF-nya sebesar 88 bagian ini. Jadi kita masuk ke tabel T. Kita cari nilai alfanya tadi 0,05 dengan nilai DF mendekati 88. Nilai DF mendekati 88 itu 90. Jadi di sini 1,662 untuk T tabel. Jadi di sini kita masukkan 1,662. Di sini kita telah mengetahui T hitung dan T tabel. Selanjutnya kita akan menguji apakah H0 itu diterima atau ditolak. Jadi di sini min T hitung ini lebih kecil daripada min T tabel. Jadi bisa disimpulkan bahwa H0 itu ditolak. Terdapat beda nyata. Jadi di sini minus T hitung itu lebih kecil daripada minus T tabel. Jadi untuk H0 ini ditolak dan terdapat beda nyata. Jadi kesimpulannya,
Ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Kita ketik di sini. Jadi, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai tutorial dari pengerjaan aplikasi UJT independen yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, terutama apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.